Halo mahasiswa STIMIK STIKOM Indonesia, khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini di pertemuan ke-14, topik yang akan kita bicarakan adalah tentang IC3. Oke, apa itu IC3? IC3 Digital Literacy Certification itu adalah kredensial atau proses evaluasi yang dirancang untuk tetap relevan dalam dunia teknologi yang terus berkembang. Sertifikasi IC3 Digital Literacy fokus pada elemen paling penting yang mendorong teknologi yang saat ini, yaitu IC3 Global Standard 5 atau dengan GS5 yang memberikan solusi komprehensif untuk mempelajari cara sukses di lingkungan apapun yang memerlukan penggunaan komputer, perangkat, atau internet. Tahapan apa yang diperlukan untuk diketahui oleh kalian mahasiswa di sini adalah untuk dapat melalui proses IC3 itu ada 3, learn, practice, dan certify. Nah, untuk learn, materi yang bisa dipelajari itu adalah mulai dari semua pertemuan yang telah diberikan dari pertemuan 1 sampai 7. Dan kemudian untuk praktis itu adalah mau nggak mau kalian harus mencoba atau mempraktekkan apa yang sudah diberikan di setiap pertemuan. Dan berarti nanti akan ada suatu tes simulasi yaitu IC3. Nah, itu akan bisa kalian lakukan. Dan yang ketiga, certify, ya otomatis setelah Anda sudah melakukan learn, practice, ya langsung certify, mengikuti ujian yang sebenarnya di tempat yang resmi, yang sudah ditunjuk disediakan oleh kampus STIMIK STIKOM Indonesia, yaitu melalui UPS. Oke, kita langsung saja khususnya tentang IC3, yang ini saat ini itu sebenarnya ada 3, yaitu Living Online, Computing Fundamental, yang kemudian ketiga adalah Key Application. Nah, tapi di sini yang disediakan oleh STIMIK STIKOM Indonesia itu ada 2, yaitu Computing Fundamental dan Living Online. Nah, untuk khusus di pertemuan ini, yaitu akan menjelaskan di Living Online. Living Online, nah di sini kita hidup di dunia yang terhubung di mana internet memainkan peran penting baik dalam aktivitas pribadi maupun profesional. Ujian Living Online dirancang untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan internet secara efektif atau bekerja di lingkungan jaringan dan memaksimalkan komunikasi pendidikan, kolaborasi, dan interaksi sosial dengan cara yang aman dan etis. Nah, di sini yang digunakan adalah menggunakan GS5. Di mana ujian ini menghadirkan berbagai modul baru yang telah disempurnakan, yaitu yang termasuk media sosial, kalender, streaming, dan elemen konferensi. Nah, kita lanjut lagi tentang simulasi IC3 Living Online itu menggunakan Geometric.net. Nah, untuk tes simulasi IC3 Living Online ini itu terdapat 50 butir soal terkait bagaimana cara mengoperasikan sosial media dan bagaimana beretika yang baik dan benar di internet. Waktu yang disediakan itu adalah 50 menit. Estimasi waktu menjawab satu soal adalah 1 menit. Nah, yang harus diperhatikan ini soal dengan seksama karena ada kondisi soal yang dimana pertanyaannya memiliki 2 jawaban. Jika hanya memilih salah satu saja, maka dianggap salah. Soal berupa pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda dan praktikal. Oke, kita mulai dengan tes simulasi IC3 Living Online. Ya, berikut akan saya berikan 3 contoh tes simulasi IC3 Living Online beserta pembahasannya sebagai gambaran nanti untuk Anda bisa adik-adik kalian mahasiswa STIMIK STIKOM Indonesia untuk mengetahui bagaimana ujian IC3 Living Online. Berikut soal pertama, nah bisa dilihat di layar itu adalah tentang protokol apa yang digunakan untuk mengirimkan informasi secara aman di internet. Nah, di situ ada jawabannya adalah HTTPS, HTTP, kemudian ada FTP, kemudian ada TCP/IP. Nah, mungkin kira-kira kalian tahu nggak jawabannya seperti apa? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, ya.
Nah, untuk jawaban soal pertama tadi, yaitu ya jawabannya adalah Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan informasi secara aman dan internet. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 di sini itu ada pertanyaan, pasangkan istilah berikut ini dengan definisi yang sesuai. Catatan, tidak semua istilah tersebut akan digunakan. Nah, di sini karena memasangkan dari misalnya HTTP dengan apa saja yang ada di sebelah pertanyaan, mungkin yang kalian lihat bisa di slide ya. Nah, kalau HTTP dengan apa, kemudian HTML dengan apa ya. Nah, di situ bisa jadi pilihannya apakah dengan ISP, cookie, breadcrumb. Nah, itu. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita akan lihat. Nah, untuk pembahasannya jawaban soal nomor 2 adalah yang dimana hypertext markup language HTML itu adalah jadi sama dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website. Kemudian Internet Service Provider itu merupakan perusahaan yang menyediakan jasa koneksi ke internet. Nah, ketiga, cookie atau file text yang melacak aktivitas pengguna pada sebuah website. Nah, breadcrumb, di sini memungkinkan pengguna untuk menelusuri kembali langkah-langkah mereka pada sebuah website. Nah, demikian pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut aja di soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sana ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan plagiarism? Nah, untuk plagiarism di sini jawabannya ada 4 jawaban yang akan harus kalian pilih, yaitu pertama, menyalin hasil karya atau ide seseorang yang mengakui sebagai hasil karya atau ide Anda sendiri, mengubah hasil karya seseorang tanpa izin orang tersebut, ketiga, mengunduh musik bajakan dari internet, keempat, mengutip penelitian seorang dalam makalah dan mencantumkan sumbernya. Oke, dari sini Anda adik-adik bisa memilih yang mana ya untuk jawaban yang tepat. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Oke, jawabannya yaitu adalah plagiarism adalah menyalin hasil karya atau ide seseorang dan mengakuinya sebagai hasil karya atau ide Anda sendiri. Nah, dari semua soal, itu nanti bisa dilihat di pertemuan yang topiknya membicarakan tentang jaringan ataupun tentang etika dalam menggunakan media sosial ya, seperti itu. Oke, saya rasa demikian untuk Living Online IC3 Living Online. Terima kasih.